warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Irena, mahasiswi dari Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie, program studi Ilmu Komputer kelas IK 23B dengan NIM 231011011. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan round robin, mulai dari pengertian, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, serta contoh soal yang akan dikerjakan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Algoritma round robin adalah salah satu metode penjadwalan proses dalam sistem operasi yang mengutamakan pembagian waktu secara adil untuk setiap proses. Dalam algoritma ini, setiap proses diberikan jatah waktu tertentu yang disebut time quantum atau kuanta. Jika waktu tersebut habis dan proses belum selesai, proses akan dipindahkan ke antrian belakang dan proses berikutnya dalam antrian akan dieksekusi. Selanjutnya yaitu cara kerja algoritma round robin. Yang pertama, antrian proses. Semua proses yang siap dieksekusi dimasukkan ke dalam antrian. Antrian ini berfungsi untuk mengorganisir urutan eksekusi, memastikan bahwa setiap proses memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan waktu CPU. Dengan cara ini, sistem dapat menjaga keadilan dalam penjadwalan. Yang kedua yaitu time quantum. Setiap proses diberikan waktu eksekusi yang tetap. Jika proses tidak selesai dalam waktu ini, ia akan diberhentikan dan proses berikutnya dalam antrian akan dijalankan. Time quantum ini biasanya ditetapkan berdasarkan kebijakan sistem, bertujuan untuk menghindari latensi yang tinggi dan meningkatkan responsivitas, terutama pada aplikasi interaktif. Yang ketiga, rotasi. Setelah semua proses mendapatkan jatah waktu, kontrol kembali diberikan ke proses berikutnya dalam antrian. Proses yang tidak selesai akan kembali ke akhir antrian. Ini memungkinkan proses untuk mendapatkan jatah waktu secara bergiliran, sehingga tidak ada satupun proses yang dapat menghambat eksekusi proses lainnya. Dan yang keempat, yaitu siklus berulang. Proses ini berulang terus hingga semua proses selesai dieksekusi. Dengan pendekatan ini, algoritma round robin mampu mengelola banyak proses secara efisien, memastikan semua proses untuk mendapatkan kesempatan berjalan hingga selesai. Setelah memahami cara kerja algoritma round robin, berikut adalah beberapa kelebihannya. Yang pertama, adil dalam pembagian waktu. Algoritma round robin memberikan jatah waktu yang sama untuk semua proses, sehingga tidak ada proses yang terabaikan. Yang kedua, mengurangi waktu respons. Dengan pembagian waktu yang adil, algoritma ini dapat meningkatkan waktu respons rata-rata pengguna, terutama dalam sistem interaktif, dan juga memastikan bahwa proses-proses yang lebih pendek mendapatkan kesempatan untuk dijalankan dengan cepat. Dan yang ketiga, mudah diimplementasikan. Metode ini sederhana dan mudah diterapkan dalam berbagai sistem operasi. Selain memiliki kelebihan, algoritma ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu overhead context switching. Jika time quantum terlalu kecil, akan terjadi banyak peralihan konteks yang dapat mengurangi efisiensi CPU karena waktu yang terbuang untuk berpindah antar proses. Yang kedua, waktu tunggu tinggi. Proses dengan waktu eksekusi lebih lama bisa menunggu cukup lama, sehingga meningkatkan waktu tunggu rata-rata. Dan yang ketiga, penentuan time quantum yang sulit. Menentukan ukuran time quantum menjadi tantangan tersendiri. Jika terlalu besar, algoritma ini bisa mirip dengan first come first out. Dan jika terlalu kecil, akan menyebabkan overhead tinggi akibat banyaknya peralihan konteks. Nah, setelah mengetahui tentang algoritma round robin mulai dari pengertian, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, berikut adalah contoh soal yang akan dikerjakan. Pada tabel di atas mengandung data tentang beberapa proses, mulai dari proses ke-1 sampai proses ke-5, yang dimana setiap proses memiliki atribut arrival time yang menunjukkan waktu kedatangan proses ke sistem, dan burst time yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan oleh proses untuk dieksekusi hingga selesai. Dalam penjadwalan ini, setiap proses diberikan jatah waktu atau time quantum maksimum 5 untuk dieksekusi sebelum proses berikutnya dijadwalkan. Diketahui proses ke-1 masuk pada waktu ke-0 dengan burst time 8. Namun karena burst time yang dimiliki proses ke-1 melebihi jatah waktu yang diberikan,
maka proses ke-1 hanya dapat berjalan sampai waktu ke-5, sehingga berstemnya tersisa 3. Karena jatah waktu yang diberikan sudah habis namun proses belum selesai, maka proses ke-1 dipindahkan ke akhir antrian. Dan proses berikutnya yaitu proses kedua masuk pada waktu 1 dengan berstem 3. Proses kedua dieksekusi dari waktu 5 hingga 8. Karena waktu yang dibutuhkan proses kedua untuk selesai dieksekusi lebih kecil daripada jatah waktu yang diberikan, maka proses kedua langsung selesai di waktu ke-8. Proses ketiga kemudian masuk pada waktu 2 dengan berstem 11. Proses ketiga dieksekusi dari waktu 8 hingga 13, sehingga berstem yang sebelumnya 11 tersisa menjadi 6, dan proses ketiga dipindahkan ke akhir antrian. Selanjutnya yaitu proses keempat yang masuk pada waktu 3 dengan berstem 9. Proses keempat dieksekusi dari waktu 13 hingga 18, sehingga berstem yang awalnya 9 tersisa 4, dan proses keempat dipindahkan ke akhir antrian. Proses kelima kemudian masuk pada waktu 4 dengan berstem 4. Proses kelima dieksekusi dari waktu 18 hingga 22, dan eksekusi pada proses kelima selesai. Setelah itu proses dilanjutkan kembali pada proses ke-1 dengan berstem 3 yang dimulai pada waktu ke-22 hingga 25, dan eksekusi proses ke-1 selesai. Proses selanjutnya yang dieksekusi yaitu proses ketiga dengan berstem 6 yang dimulai pada waktu 25 hingga 30, dan berstemnya tersisa 1. Karena proses ketiga belum selesai, maka proses ketiga dipindahkan ke akhir antrian, dan proses berikutnya yaitu proses keempat dengan berstem 4 dieksekusi mulai dari waktu 30 hingga 34, dan proses eksekusi selesai. Kemudian proses ketiga dengan berstem 1 kembali dieksekusi mulai dari waktu 34 hingga selesai di waktu 35. Dengan demikian, semua proses mulai dari proses ke-1 sampai proses ke-5 selesai dieksekusi pada waktu 35, dan data tersebut dapat dimasukkan pada kolom completion time yang menunjukkan waktu ketika proses selesai dieksekusi, yang dimana completion time pada proses ke-1 yaitu 25, proses kedua 8, proses ketiga 35, proses keempat 34, dan proses kelima 22. Setelah mendapatkan nilai completion time, kita dapat menentukan waiting time atau waktu yang dihabiskan proses dalam antrian sebelum dieksekusi. Untuk mendapatkan nilai waiting time, Anda dapat mengurangi completion time dengan arrival time dan burst time pada masing-masing proses, seperti pada contoh di atas, yang dapat menghasilkan nilai waiting time untuk proses ke-1 17, proses kedua 4, proses ketiga 22, proses keempat 22, dan proses kelima 14. Setelah mendapatkan nilai waiting time, kita bisa melanjutkan dengan menentukan turnaround time yang merupakan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Nilai ini didapatkan dengan menjumlahkan waiting time dengan burst time masing-masing proses. Seperti pada contoh di atas, yang dimana menghasilkan nilai turnaround time untuk proses ke-1 25, proses kedua 7, proses ketiga 33, proses keempat 31, dan proses kelima 18. Setelah mendapatkan nilai waiting time dan turnaround time, kita dapat menentukan nilai rata-ratanya. Untuk menentukan nilai rata-rata waiting time, dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai waiting time yang menghasilkan 79, kemudian dibagi dengan 5 yang merupakan jumlah proses, sehingga 79 dibagi 5 menghasilkan 15,8. Begitupun dengan turnaround time, dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai turnaround time yang menghasilkan 114, kemudian dibagi dengan 5 yang merupakan jumlah proses, sehingga 114 dibagi 5 menghasilkan 22,8. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.